Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Husnul Awalia dari kelas 1 MPI A2. Di sini saya akan menjelaskan tentang makalah kelompok 2, yaitu tentang peristiwa-peristiwa penting yang berkaitan dengan perkembangan bahasa Indonesia. Yang pertama, pada tahun 1801 disusunlah ejaan resmi bahasa Melayu oleh C.H.A. van Ophuijsen yang dibantu oleh Nawawi, Sultan Makmur, dan Muhammad Taib Sultan Ibrahim. Ejaan ini dibuat dalam kitab Logat Melayu. Yang kedua, pada tahun 1908 pemerintahan kolonial mendirikan sebuah badan penerbit buku-buku bacaan yang diberi nama Commission for the Selector atau Taman Bacaan Rakyat, yang kemudian pada tahun 1917 diubah menjadi Balai Pustaka. Badan penerbit buku-buku ini seperti novel yang menjadi penyebaran bahasa Melayu ke seluruh kalangan masyarakat di Nusantara. Yang ketiga, pada tanggal 16 Juni 1927, Jahja Datuk Kayo menggunakan bahasa Indonesia dalam sidang Volkar Dewan Rakyat pertama kalinya menggunakan bahasa Indonesia. Yang keempat, pada tanggal 28 Oktober 1928 secara resmi pengokohan bahasa Indonesia menjadi bahasa persatuan. Yang kelima, pada tahun 1933 berdirilah sebuah angkatan sastrawan muda yang dinamakan dirinya sebagai Punjangga Baru yang dipimpin oleh Sultan Takdir Ali Syahbana. Yang keenam, pada tahun 1936 Sultan Takdir Ali Syahbana menyusun tata bahasa baru bahasa Indonesia. Yang ketujuh, pada tanggal 25 sampai 28 Juni 1938 dilangsung Kongres Bahasa Indonesia pertama di Solo. Yang kedelapan, pada tanggal 18 Agustus 1945 ditandatanganilah Undang-Undang Dasar 1945. Yang salah satu pasalnya yaitu pasal 36 menetapkan bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Yang kesembilan, pada tanggal 19 Maret 1947 diresmikanlah penggunaan ejaan Republik atau ejaan Swewandi sebagai pengganti ejaan Van Ophuijsen yang berlaku sebelumnya. Yang ke-10, pada tanggal 28 Oktober sampai 2 November 1954 diselenggarakan Kongres Bahasa Indonesia yang kedua di Medan. Yang ke-11, pada tanggal 16 Agustus 1972 Haji Muhammad Soeharto, Presiden Republik Indonesia, meresmikan penggunaan ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD melalui pidato kenegaraan di hadapan sidang DPR yang dikuatkan dengan keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972. Yang ke-12, tanggal 31 Agustus 1972 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan, dan pedoman ini pembentukan istilah resmi berlaku di seluruh wilayah Indonesia atau Nusantara. Yang ke-13, pada tanggal 28 Oktober sampai 2 November 1978 diselenggarakan Kongres Bahasa Indonesia yang ketiga di Jakarta. Kongres ini diadakan dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda yang ke-50. Yang ke-14, pada tanggal 21 sampai 26 November 1983 diselenggarakan Kongres Bahasa Indonesia yang keempat di Jakarta.
Kongres ini diselenggarakan pada rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda yang ke-55. Yang ke-15 pada tanggal 28 Oktober sampai 3 November 1984 diselenggarakan Kongres Bahasa Indonesia yang kelima di Jakarta. Kongres ini dihadiri oleh 700 pakar bahasa dari seluruh Indonesia dan tamu dari negara-negara sahabat seperti Brunei Darussalam, Malaysia, Singapura, Belanda, Jerman, dan Australia. Yang ke-16 pada tanggal 28 Oktober sampai 2 November 1993 diselenggarakan Kongres Bahasa Indonesia di Jakarta. Peserta sebanyak 770 pakar bahasa Indonesia dari Indonesia dan 53 peserta tamu dari mancanegara, yaitu seperti Australia, Brunei Darussalam, Jerman, Hong Kong, India, Italia, Jepang, Rusia, Singapura. Yang berikutnya, yang ke-17 pada tanggal 26 sampai 30 Oktober 1998 diselenggarakan Kongres Bahasa yang ke-7 di Hotel Indonesia, Jakarta. Kongres ini mengusulkan dibentuknya Badan Pertimbangan Bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia. Yang pertama, kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan adalah bahasa Indonesia sebagai pemersatu suku bangsa, pemersatu suku, bahasa, agama, ras, dan antar golongan atau syarak. Dari Sabang sampai Merauke. Yang berikutnya, kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Fungsinya sebagai jati diri bangsa Indonesia bila berkomunikasi pada dunia luar. Fungsi bahasa Indonesia ini secara rinci. 1. Sebagai lambang kebangsaan Indonesia, identitas nasional di mata internasional, sarana hubungan antar warga dan antar daerah, antar budaya. Fungsi bahasa negara sebagai bahasa negara yang digunakan dalam administrasi kenegaraan. Fungsi Indonesia sebagai pengantar resmi belajar di sekolah perguruan tinggi. Yang ketiga, fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa pelaksanaan pembangunan sebagai negara Indonesia sebagai negara yang berkembang. Fungsi bahasa sebagai bahasa resmi kebudayaan, ilmu, teknologi atau iptek, yaitu kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa baku, merupakan bahasa Indonesia dalam pertemuan yang resmi, berfungsi sebagai pemersatu sosial budaya, bahasa penanda kepribadian bersuara dan berkomunikasi, penambah kewibawaan sebagai penjabat dan intelektual. Yang kelima, penanda acuan ilmiah. Fungsi bahasa Indonesia. Yang pertama, sebagai lambang kebanggaan nasional. Bahasa Indonesia sebagai lambang kebanggaan nasional adalah bahasa Indonesia mempunyai nilai-nilai sosial budaya luhur dengan nilai yang merupakan cerminan bahasa Indonesia itu sendiri. Yang kedua, bahasa Indonesia sebagai lambang identitas nasional. Maksudnya bahwa bahasa Indonesia dapat mengetahui identitas kewarganegaraan seseorang dan juga dapat membedakan antar negara lain, yaitu karakter, kepribadian, dan watak sebagai bahasa Indonesia. Yang ketiga, bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu seluruh bangsa Indonesia. Pemersatu seluruh bangsa Indonesia, masyarakat yang beragam latar belakang sosial dan beragam latar agama yang dipersatukan dalam
bahasa Indonesia dalam kebangsaan dan mempunyai rasa cita-cita, rasa senasib dan sepenanggungan yang sama. Yang keempat, bahasa Indonesia sebagai alat penghubung antar budaya dan antar daerah. Maksudnya, sebagai alat penghubung antar budaya dan daerah dapat dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan bahasa Indonesia, kita dapat berinteraksi di segala bidang kehidupan, baik dalam bidang ideologi, politik, sosial, ekonomi, dan budaya, dan pertahanan keamanan. Dengan mudah dapat disampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Baiklah, itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.